Bagaimana konsep dasar mengenai hak dan kewajiban ini? Mana yang secara teologis diposisikan sebagai prioritas utama untuk ditunaikan terlebih dahulu? Oke, tentang hak dan apa kewajibannya ini tentang materinya tuh. Baik, sebagai seorang calon imam tokoh agama, saya memahami bahwa hak dan kewajiban itu merupakan anugerah sekaligus tanggung jawab yang diberikan kepada kita manusia. Hak dimiliki oleh setiap orang karena manusia diciptakan menurut gambar citra Allah. Citra Allah. Jadi setiap kita itu diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Kita tahu itu mata pelajaran agama kelas 7. Oleh karena itu setiap manusia memiliki martabat yang luhur dan berhak untuk dihormati, dicintai dan diperlakukan secara adil. Namun iman juga mengajarkan bahwa hak tidak dapat dipisahkan dari kewajiban. Setiap orang dipanggil untuk bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri, sama masyarakat, terlebih kepada Allah. Kewajiban itu diwujudkan melalui sikap kasih, kejujuran, dan pelayanan. Secara teologis, dan sesuai pertanyaan tadi, saya memandang bahwa kewajiban itu perlu diutamakan dalam kehidupan beriman. Itu perlu diutamakan, bukan karena hak tidak penting, tetapi karena pelaksanaan kewajiban itu menjadi jalan untuk mewujudkan dan melindungi hak sesama. Jadi kita wajib untuk kita perlu melaksanakan kewajiban secara tidak langsung. Setelah kita melaksanakan kewajiban, otomatis hak dan lain-lain itu tidak terpenuhi. Sebaliknya, jika setiap orang hanya menuntut hak tanpa melaksanakan kewajibannya, maka akan muncul ketidakadilan, konflik dan lain-lain. Kita lihat bahwa saat ini kita memang kita punya hak untuk memenuhi hidup dan lain-lain, tapi kita lalai. Kita sebagai manusia memang kadang lalai ya, manusiawi sekali kalau kita mengabaikan kita punya kewajiban. Jadi perlu pentingnya, yang paling penting adalah kita mengutamakan atau memprioritaskan apa kewajiban. Otomatis dari kewajiban itu kita yang namanya hak itu otomatis terpenuhi. Dalam hal ini saya ambil contoh ya, ketika kita baik. Karena itu saya berpendapat bahwa kehidupan beriman yang matang bukanlah kehidupan yang pertama-tama sibuk menuntut apa yang menjadi haknya, ya, melainkan kehidupan yang berusaha setia menjalankan kewajiban di hadapan Allah. Ketika seorang hidup dalam semangat kasih dan tanggung jawab, ia tidak hanya membantu memenuhi hak orang lain, tapi juga ikut membangun masyarakat yang lebih adil dan damai. Jadi kembali lagi, harus lebih. Jadi demikian hak dan kewajiban itu mesti seimbang. Kita tidak bisa bilang hak saya harus ngotot ya. Kita ngotot bahwa kita mesti orang-orang tertentu mesti memenuhi kita punya hak. Tapi kita perlu menyadari bahwa kita juga wajib, hukum wajib itu ya. Perlu kita menuntaskan kita punya kewajiban dahulu, setelah itu baru kita menentukan kewajiban. Jadi antara hak dan kewajiban itu dua hal yang tidak bisa dipisahkan ya, saling berkaitan. Pertanyaan kedua, ketika seorang merasa telah menunaikan semua kewajiban agamanya, namun hidupnya masih dirundung cobaan berat, bagaimana bimbingan spiritual dan tokoh agama agar ia tidak merasa hak kebahagiaannya? Kebahagiaannya diabaikan oleh Tuhan, segalanya sambung diabaikan oleh Tuhan. Pertanyaan lanjutan. Baik. Sebagai seorang calon imam, saya mengatakan bahwa Tuhan tidak pernah mengabaikan manusia. Yang mengabaikan Tuhan adalah kita manusia. Itu nyata sekali dalam kehidupan kita. Kita tahu. Memang ketika seorang sudah berusaha menjalankan semua kewajiban, masih mengalami banyak cobaan, ia bisa merasa kecewa dan bertanya mengapa Tuhan membiarkan ini terjadi. Namun kita perlu memahami bahwa iman bukanlah pertukaran antara kewajiban dan hadiah. Iman itu bukan jual beli. Tuhan bukan memberi kebahagiaan karena kita telah memenuhi semua kewajiban, melainkan karena Ia mengasihi kita sebagai anak-anaknya. Kita menyadari bahwa semua cobaan itu adalah bukan Tuhan tidak sayang pada kita. Cobaan juga
cara Tuhan mengasihi kita. Apakah dalam cobaan itu kita setia tidak berkanjang padanya atau kita lari daripadanya? Memang kenyataan bahwa kenyataan manusia kita, kita sudah menjalankan apa yang disampaikan Tuhan. Firman Tuhan yang kita sudah amalkan itu semuanya kehidupan kita, tapi kita masih saja alami cobaan, tantangan dan pergumulan hidup. Itu sebetulnya adalah cara Tuhan ya. Justru Tuhan itu bekerja dalam hal-hal yang menyakitkan. Cobaan dan lain itu adalah cara Tuhan bekerja. Memang kita kan sering doa bilang minta ini itu, minta Tuhan tolong bantu saya ini kan, semoga saya ujian ini nilai A dan lain-lain itu. Tapi dalam kenyataannya Tuhan tidak pernah mengabulkan kita punya doa. Kita menyalahkan Tuhan, bilang Tuhan kenapa saya sudah belajar dengan sungguh-sungguh, tapi apa hasil dari nilai saya ini begini saja tuh. Hasil akhir dari perjuangan saya begini saja. Yang mesti kita sematkan dalam kita punya pikiran bahwa Tuhan di sana itu senantiasa menunggu kita. Berdoa dan lain-lain itu kewajiban kita ya sebagai umat manusia, umat beriman tentunya. Tapi kita mesti melihat bahwa kadang-kadang kita tuh egois. Egoisnya karena apa? Karena kita berdoa itu supaya dipuji orang yang pertama, supaya dilihat orang. Lalu berdoa untuk kepentingan kita diri sendiri. Itu egoisnya. Yang menjadi pertanyaannya, apakah kita itu menyembah Tuhan atau menyembah kita punya ego? Itu penting. Kesalehan yang kita bangun itu apa kita persembahkan untuk Tuhan atau kesalehan untuk kita memuji diri kita sendiri seperti orang Farisi ya. Mereka tuh doa di depan jalan supaya orang lihat. Apakah itu seperti itu? Tidak. Jadi dari cobaan dan lain-lain itu kita mesti melihat bahwa cara Tuhan, bahwa hal yang terjadi dalam hidup kita, baik hal baik maupun hal buruk, itu adalah campur tangan Tuhan. Kita tidak bisa melihat bahwa Tuhan itu selalu yang baik. Bahwa kita dalam perjalanan, misalnya kita lihat dalam apa ya? Kitab suci perjanjian lama bahwa Allah itu yang murka sekali. Dia hobi untuk orang dan lain-lain, tapi dalam perjalanan waktu adanya Kristus, semua hal itu menjadi bagian dari kesempurnaan iman. Dari baik cobaan maupun bukan cobaan itu adalah bagian dari rencana Tuhan. Oleh karena itu, jangan berhenti percaya kepada Tuhan hanya karena cobaan belum berakhir. Kita perlu berdoa, berusaha dan berharap. Tuhan mungkin tidak selalu mengubah keadaan sesuai keinginan kita, tapi Ia selalu memberikan kekuatan agar kita mampu melewati keadaan itu. Tuhan tidak pernah mengabaikan kebahagiaan manusia. Ia sedang menuntun manusia menuju kebahagiaan yang lebih dalam dan lebih abadi daripada yang dapat dibayangkan manusia. Itu. Ini mulai apa ya kita? Pertanyaan ketiga. Di era modern yang cenderung individualistis ini, masyarakat seringkali sangat vokal menuntut hak pribadi tetapi abai pada kewajiban kolektif. Apa pesan moral terbesar dari tokoh agama untuk generasi muda terkait hal ini? Oke. Saya ingin menyampaikan kepada kalian semua, kita semua ya, generasi muda ya, bahwa hak dan kewajiban itu seperti dua sisi dari mata uang logam itu kan, angka dan gambar tuh. Artinya bahwa dua hal itu tidak dipisahkan. Yang saya ngomong tadi itu, setiap orang memiliki hak dan kewajiban, hak yang harus dihormati, tapi hak tidak dapat terwujud dengan baik jika setiap orang mengabaikan kewajiban. Kita di era modern ini ya, banyak orang berani menuntut haknya, tapi sering lupa bertanya apa yang sudah saya lakukan untuk orang lain. Pada kehidupan manusia saat ini tidak pernah berdiri sendiri. Kita manusia itu tidak pernah berdiri sendiri. Kita hidup dalam keluarga, masyarakat dan bangsa. Karena itu setiap hak yang kita nikmati sesungguhnya lahir dari kewajiban yang dijalankan oleh orang lain. Secara moral dan spiritual, kedewasaan seorang tidak diukur dari seberapa banyak ia menuntut haknya, tetapi dari seberapa besar bertanggung jawab terhadap kewajibannya. Orang yang hanya menuntut haknya akan mudah kecewa karena menyalahkan orang lain. Orang yang hanya menuntut haknya
mudah kecewa dan menyalahkan orang lain. Dalam artian ketika haknya tidak dipenuhi, makanya dengan sendirinya ia menyalahkan orang lain. Sebaliknya, orang yang setia menjalankan kewajiban akan menjadi pribadi yang peduli, dewasa, dan membawa kebaikan bagi sesama. Jadi itu tadi, kewajiban dan hak itu mesti berjalan bersama. Kewajiban dulu baru hak. Kita mesti penuhi kita punya kewajiban, dan secara langsung kita menjalankan kewajiban hak. Pesan saya untuk kita semua, jangan bertanya apa yang bisa saya dapatkan, tetapi apa yang bisa saya berikan. Dapatkan itu hak, kalau berikan itu kewajiban. Dunia akan menjadi lebih baik bukan karena semua orang menuntut haknya, melainkan karena semakin banyak orang dengan sadar menjalankan tanggung jawabnya. Ketika kewajiban dilakukan dengan kasih dan kesadaran, maka hak-hak akan tumbuh dengan sendirinya, dan kehidupan bersama akan menjadi lebih adil dan manusiawi. Pada akhirnya, iman mengajarkan bahwa manusia tidak dipanggil hanya untuk memikirkan dirinya sendiri, tapi juga untuk menjadi berkat bagi sesama. Sebab hidup yang bermakna bukanlah hidup yang hanya menerima, melainkan hidup yang rela memberi dan melayani. Kita lihat ya, kita punya situasi sekarang ini di mana AI kita sekarang ini diperhadapkan dengan kemajuan teknologi yang sangat-sangat signifikan. Dalam hal ini kecerdasan buatan AI. Jadi antara hak dan kewajiban kita mesti bedakan ya. Dan tantangan terbesar kita ya. Paus Leo kemarin dia sempat keluarkan surat apostolik tentang AI itu, bahwa memang AI itu membantu kita manusia, tapi yang perlu kita perlu kita tahu semakin dalam kita punya benak itu, bahwa AI itu tidak memiliki jiwa, tidak memiliki perasaan seperti manusia. Itu yang perlu kita ketahui, bahwa semua yang disediakan oleh teknologi dan lain-lain itu hanya bersifat media perantara, media yang membantu kita untuk memenuhi suatu tugas dan lain-lain, tapi tidak menjadi prioritas utama ya. Bahwa kita sebagai manusia punya insting, punya otak, punya perasaan, punya akal budi dan lain-lain yang tidak dimiliki oleh AI. Jadi kita mesti menjelaskan antara kecerdasan buatan atau teknologi itu dengan kita manusia, kita punya otak dan lain-lain. Jangan semuanya itu dibawa kendali kecerdasan buatan itu berarti kita diperbudak, bahasa kasar itu diperbudak oleh teknologi. Berarti kita itu seperti robot, bukan kita yang kendalikan teknologi, tapi teknologi yang kendalikan. Nah itu mesti kita awasi. Dari saya dan sebanyak untuk kepercayaan dan semua untuk saya, memang saya senang karena yang seperti ini tuh saya perlu dibiasakan, karena semester depan bulan depan saya akan menjalankan pastoral talk di Politeknik Visual Amerika. Dan saya talknya di kampus. Jadi saya tentu berhadapan dengan mahasiswa seperti kalian, bagaimana cara berkomunikasi dengan kalian, manajemen kegiatan mahasiswa dan lain-lain, dan mengajar juga di bawah. Jadi ya perlu juga seperti ini supaya kita saling melengkapi itu. Dan demikian ya. Seringkali masyarakat menuntut hak mereka terlebih dahulu sebelum menunaikan kewajiban. Bagaimana Bapak memandang fenomena sosial ini? Oh ya, baik. Memang hari ini rata-rata masyarakat lebih cenderung lebih mengedepankan hak daripada kewajiban. Ini menjadi sebuah ketimpangan yang paling serius dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, mencerminkan sikap egois yang merusak keseimbangan dan juga mengikis rasa gotong royong itu sendiri. Mungkin saya ulangi, ini adalah ketimpangan serius sekali. Ketika masyarakat lebih menuntut hak, itu adalah ketimpangan yang paling serius dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Itu mencerminkan sikap egois yang merusak keseimbangan sosial dan mengikis rasa kegotong royongan kita. Mungkin ada yang lain? Baik, pertanyaan yang berikut. Sebagai tokoh politik,
konstitusi kita Undang-Undang Dasar 1945 telah mengatur hak dan kewajiban secara gamblang. Di bagian mana yang menurut Bapak paling mendesak untuk dioptimalkan penerapannya? Ya, bagi saya sebagai seorang politik atau mungkin bagi yang lain sebagai pemimpin, itu tentunya mengutamakan kesejahteraan sosial, menolak hak istimewa yang berlebihan. Para pejabat hari ini mereka lebih menuntut fasilitas negara yang berlebihan. Mungkin ada yang mereka tahu di dalam sejarah atau baca di media sosial, ada presiden Uruguay namanya saya kurang tahu, saya selalu lupa ingat, Joseka Mujica. Dia menolak fasilitas negara yang berlebihan dan hidup di rumah kumuh dan mau berbagi dengan gajinya dengan masyarakat. Itu sosok pemimpin yang patut diteladani, yaitu menolak hak istimewa yang berlebihan atau menolak fasilitas negara yang berlebihan. Lalu yang ketiga, menjaga etika politik. Hari ini banyak pemimpin yang lebih cenderung menggunakan politik identitas. Hari ini kita tahu kalau di Sika, di Kabupaten Sika, secara agama mayoritas kita adalah Katolik. Dan ini akan menjadi politik identitas bagi sebagian orang untuk menjadikan faktor agama untuk kepentingan politik. Maka sebagai seorang politik, hal ini yang seharusnya dijaga. Terus yang berikut adalah transparansi kinerja. Itu membuka ruang, informasi secara umum agar masyarakat mengetahui apa yang dilakukan oleh para pemimpin baik di tingkat daerah maupun di pusat. Pertanyaan yang terakhir, apakah menurut Bapak perlu ada sanksi sosial atau politik yang lebih tegas bagi warga negara yang secara sengaja mengabaikan kewajiban dasar mereka terhadap negara? Baik. Sanksi sosial dan sanksi politik itu sebagai instrumen melengkapi sanksi hukum, ya. Karena sebagai bentuk moral dan instrumen kontrol terhadap kehidupan sosial. Jadi sanksi sosial juga penting. Salah satu contoh sanksi sosial mengucilkan orang dari kehidupan sosial masyarakat agar orang memiliki efek jerah dan bertanya mengapa saya dikucilkan dari pergaulan. Maka fungsi sosial ini juga penting sebagai bentuk dukungan terhadap kontrol hukum itu sendiri. Kemudian contoh terhadap kontrol politik itu hari ini banyak terjadi. Bahkan kemarin ada demo besar-besaran yang terjadi di Jakarta. Itu sebagai mosi ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemimpin. Itu adalah bagian dari sanksi politik. Kemudian di Sikat juga sering bupati, DPRD sering di demo. Itu adalah bagian dari sanksi politik yang diberikan oleh masyarakat. Bapak, pertanyaannya sudah selesai. Kami ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak karena sudah memberikan waktu untuk kami wawancara. Oke, saya juga menyampaikan terima kasih. Saya juga mohon maaf karena dua mata kuliah ini, mata kuliah apa ya? Pendidikan Pancasila, Pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Tentu sebagai anggota DPRD yang berlatar belakang pendidikan eksakta pertanian, itu jauh dari kata sempurna untuk bisa menjawab di pertanyaan adik-adik sekalian. Jadi mohon maaf, adik-adik mereka bisa melengkapi dengan membaca berbagai referensi yang lain. Seringkali kita melihat tren di mana siswa atau orang tua lebih cepat menuntut hak daripada menunaikan kewajiban sekolah. Bagaimana Ibu memandang fenomena ini dari sudut pandang sosiologi pendidikan? Sosiologi pendidikan baik. Kebetulan saya mengajar sosiologi, tapi saya bukan basicnya. Nah, kita belajar bersama baik. Kalau memang sekarang itu begitu. Terkadang orang tua itu kayak
engkau harus di sekolah tuh, mereka kayak ketika anak pulang dengan nilai yang tidak bagus ya. Nah, atau tidak mereka anak itu pulang dengan karakter yang buruk. Nah, coba kamu lihat kalau di masyarakat orang tuh apa, guru ajar apa saja di sekolah, ya toh. Nah, tetapi mereka lupa, mereka lupa itu adalah ketika anak pulang sekolah, apakah mereka mengulang atau mendidiknya lagi di rumah atau tidak. Itu yang paling fatal. Contoh hal kecil, banyak sekali hal yang terjadi. Anak belajar 8 jam di sekolah, setelah pulang pendidikan yang paling bagus, yang paling banyak pelajarannya adalah di rumah. Yang pertama, orang tua harus mencontoh hal yang baik. Nah, anak akan ikut. Nah, ketika orang tua kadang orang tua itu yang tidak tahu ya, mereka punya mindset berpikirnya seperti apa, mereka menuntut bahwa anaknya harus oke. Di sekolah itu anak harus begini. Oh, anak ini kayak punya anak ini mampu, tapi kok kenapa tidak diusahakan ya. Nah, tapi itu sudah, kalau dilihat menuntut hak tapi tidak memberikan kewajiban, banyak sekali masalah yang di media sosial itu. Anak-anak dipulangkan gara-gara apa? Tidak membayar uang sekolah. Itu makanya mereka, orang tua harus bersyukur bahwa di sekolah-sekolah sekarang itu banyak sekali bantuan, ya toh? Banyak bantuan. Nah, yang paling fatal itu adalah kalau yang saya lihat paling fatal itu adalah ketika kamu sebagai anak sekolah diminta untuk fotokopi diktat, tetapi alasan orang tua bahwa uang tidak ada. Tapi itu yang seharusnya dipenuhi. Bagaimana guru bisa menjelaskan materi dengan baik tapi siswa tidak mempunyai itu? Atau tidak, atau yang paling ininya adalah menyediakan alat tulis itu yang paling kecil. Mereka anak itu datang ke sekolah tanpa pulpen, tanpa buku. Tapi ketika guru menyampaikan bahwa ini harus ada catatan begini-begini supaya kamu bisa belajar ujian, kamu bisa kerja tugas. Nah, di situ orang tua kadang-kadang, ya guru ini harus memberikan catatan terus, padahal ini. Begitu. Tapi fokus kita adalah memang harus yang namanya seimbang ya, seimbang. Kalau namanya kewajiban, hak pasti harus seimbang dengan kewajiban. Seperti itu. Terima kasih. Setiap anak memiliki hak dasar atas pendidikan yang layak dan inklusif. Bagaimana pihak sekolah memastikan hak-hak siswa dengan kebutuhan khusus atau dari latar belakang ekonomi rentan tetap terpenuhi tanpa diskriminasi? Baik, kalau soal pendidikan yang inklusif jadi kita tahu bahwa anak yang berkebutuhan khusus berbeda dengan anak yang ekonominya rendah. Nah, kalau anak berkebutuhan khusus itu bagaimana kami bisa menyeimbangi mereka supaya semua pendidikannya semua mereka dapat, pembelajaran di kelas oke, begitu ya. Jadi kalau untuk anak-anak yang berkebutuhan khusus itu misalnya pendengarannya kurang, matanya yang rusak. Nah, itu kalau tidak salah ini sharing saja, ini masuk ke situ. Angkatannya ASI itu tujuan temannya. Nah, itu memang anaknya matanya kurang bagus. Itu salah satunya ini kurang di situ. Akhirnya bagaimana upaya guru? Yang pertama salah satunya adalah kalau memang dia duduk bangku paling belakang, kita usahakan dia di depan. Kalau memang pendengarannya kurang bagus, ya kita memberikan tambahan, les tambahan, atau dia itu diberikan bimbingan khusus. Itu yang paling penting. Nah, kalau memang anak-anak yang ada anak-anak yang kalau ekonominya lemah ya. Nah, kalau ekonominya lemah, rata-rata semua anak ekonomi lemah. Ya, kalau memang ekonomi lemah itu ya selain dari kita usahakan bantuan, habis itu anak-anak itu beri dispensasi. Misalnya dalam keuangan sekolah tidak boleh bayar serentak, tetapi usahakan dicicil supaya kewajiban mereka itu tetap diberikan, tapi hak berkaitan dengan pendidikan itu berkaitan dengan materi yang diajarkan itu yang paling utama. Dan kalau untuk kami di sekolah itu lebih mengutamakan kayak semua anak harus bisa, tidak ada kata yang tidak bisa. Dan di sekolah itu semua harus di depan. Tidak pernah kami mengajarkan bahwa
kami lihat tuh anak ini tidak bisa, jadi tidak usah lah begitu. Kayak contoh ada event-event lah ya, Iya. ada event-event, wah anak ini menurut dia ini tidak bisa, janganlah pilih orang lain, tidak bisa, tidak pernah. Kalau kami di sekolah tidak pernah. Misalnya contoh, kayak kami tuh punya event-event besar kalau di SMAK, punya event-event besar tuh, contoh kayak siapa yang mau jadi MC silakan mendaftar. Oke, nanti dilatih nih semua rame-rame, latih di rame-rame. Dari situ oke, dari semua kamu kira-kira siapa yang pas, kami buat pertemuan, kami pilih. Jadi semuanya fair, merasa diri bahwa tidak ada yang merasa bahwa saya ini tidak mampu begitu, saya ini dari latar belakang ekonomi yang rendah sehingga guru-guru tidak melihat, tidak, semuanya sama. Lanjut. Lanjut pertanyaan yang ketiga, bagaimana sekolah memenuhi hak siswa untuk mendapatkan lingkungan belajar yang nyaman dan bebas dari perundungan, serta apa kewajiban siswa untuk ikut menciptakan lingkungan tersebut? Oh baik, kalau soal perundungan soal kenyamanan siswa ya, kita melihat kurikulum Merdeka ini kan harus menggembirakan, menyenangkan, semua. Jadi bagaimana kalau kita supaya tidak ada istilahnya bullying ya di sekolah. Yang pertama kita harus ada namanya sosialisasi anti bullying. Di sekolah itu pasti ada sosialisasi anti bullying, peran guru BK itu yang paling penting. Setelah itu siswaan, wali kelas, mereka itu yang punya peran penting untuk bagaimana mengontrol anak-anak. Selain itu ada guru mata pelajaran. Jadi usaha kita untuk anak itu merasa jangan istilahnya jangan baku bully lah di antara mereka. Itu yang pertama, mengingatkan mereka tuh kalau yang kami buat di SMAK itu harus motivasi tuh pertama. Motivasi, rekoleksi itu salah satunya. Retret apa segala macam itu salah satu. Kalau kita dibenahi dengan bagaimana Injil, bagaimana diberi renungan, itu semua orang akan sadar bahwa ternyata kita itu sama di hadapan Tuhan, sama di mata Tuhan. Buat apa kita harus saling bully? Toh ternyata dia ini seperti ini, tapi dia punya kemampuan di sini. Ya saya tidak dapat. Bagaimana kita hidup? Namanya interaksi sosialnya kan hidup saling membutuhkan, makhluk sosial. Nah, misalnya engkau punya keahlian di bidang musik, ini bidang keahliannya di olahraga, ini satunya begininya. Itu kami selalu mengingatkan mereka. Yang paling menurut saya selain sosialisasi itu untuk mencegah anti bullying itu yang pertama kita beri retret di sana. Itu kan mereka mau menemukan siapa dirinya. Retret sudah yang kami biasa buat rekoleksi atau kegiatan-kegiatan rohani. Biasanya kami ikut MMY, kegiatan-kegiatan itu kamu kan ada toh apa yang Unipa Go Jesus tuh. Itu ya SMAK selalu ikut. Jadi kegiatan-kegiatan itu yang membantu kalian kalau untuk anak-anak sekolah itu supaya anti bullying. Tapi di luar sekolah ya kita tidak tahu, tapi kalau di sekolah kita selalu mengusahakan hal seperti itu. Itu saja. Bagaimana? Baik Ibu, pertanyaannya sudah selesai. Kami ucap terima kasih banyak karena sudah memberi kami motivasi juga. Ibu menjelaskan juga sangat jelas sehingga kami juga mendengarkan dengan sangat puas. Sangat puas. Kami juga termotivasi dengan Thank you.